Ya, Pak. Oke, Pak Ahmad. Jadi kita dari sisi general, silahkan menanyakan apapun gitu, tanpa perlu saya screen CV gitu. Kira-kira apa nih Pak yang pengen didiskusikan? Yang Bapak masih bingung? Sebenarnya sampai saat ini saya ada beberapa pertanyaan, Pak, terutama untuk melamar pekerjaan ya. Ya. Ada dua tipe tatanan letak CV. Ada yang beranggapan bahwa CV kita kalau kita apply di perusahaan itu CV-nya ditaruh di paling atas. Ada juga yang beranggapan bahwa CV kita ditaruh di belakang surat lamaran kerja. Nah, menurut Bapak, yang paling ideal itu seperti apa, Pak? Oke, pertanyaan Bapak saya jawab ya. Jadi gini, Ya, tatanan dokumen itu ya biasanya itu adalah surat lamaran di depan, kemudian ya, CV, kemudian ijazah, kemudian transkrip, kemudian sertifikat. Seperti itu. Oke. ya baik, Jadi Pak. itu. Nah, tatanan itu merupakan hal yang simpel sebenarnya sih ya Pak ya gitu. Jadi jangan sampai tidak ada surat lamarannya. Kalau tidak ada surat lamaran biasanya digantikan dengan cover letter gitu. Jadi dia nomor dua ya. Ya lamaran itu kan dia akan menyampaikan maksud, habis itu baru CV dan lain-lain gitu ya Pak ya gitu. Urutannya semacam itu. Iya, karena ada beberapa rekruter itu yang pernah saya tanya, apa ya, kami lebih suka melihat CV atau tatanan CV di paling depan, karena surat lamaran kerja mayoritas tidak kami baca. Ada yang pernah bilang seperti itu juga, Pak. Jadi sampai saat ini saya bingung, ini yang benar seperti apa ini. Oke, ya nggak masalah Pak. Itu karena memang itu kan rekruter ya gitu. Pertama satu orang rekruter, kita Iya, tidak iya. bisa langsung generalisasi semua rekruter akan semacam itu. Kemudian ada Ya yang Pak, bilang benar. bahwa jangan nanti CV-nya tidak surat lamarannya tidak kami baca. Kita lebih suka CV ada di depan. Iya. Uh, saya tidak akan melihat ini benar apa salah karena ini akan menjadi sesuatu kebenaran bagi beliau gitu ya gitu. Tapi yang Enggak. ingin saya fokuskan ke Bapak adalah terlepas nanti CV-nya Bapak itu ya dokumen itu mau dibaca, mau enggak, mau lolos, mau enggak gitu ya. Maksud saya adalah berfokuslah pada diri Bapak sendiri gitu ya. Maksudnya berfokus adalah porsinya Iya Pak. Bapak adalah menyampaikan informasi yang benar ini, profesional ini secara sopan sesuai dengan kaidah gitu ya. Kaidah pengiriman dokumen gitu. Gitu. Sama Iya, seperti kalau benar-benar. Bapak menuliskan kan ngirim lewat email misalkan gitu ya. Terus di badan emailnya kan ada tuh ada isinya gitu ya. Mau Bapak badan emailnya itu lengkap apa sederhana gitu ya. Yang penting kan dituliskan gitu. Karena itu ada maksud saya mengirimkan email gitu. Jadi preferensi tadi Ya. kita kembalikan ke masing-masing. Itu hak Anda mau dibaca atau tidak. Namun pada saat mengirimkan dokumen gitu ya gitu itu kalau dari sudut pandang saya gitu adalah seperti tadi gitu kan kalau misalkan tetap ada surat lamarannya kan juga lamaran dulu kan di lamaran kan ada penyampaian maksud ya tujuan Bapak ngapain baru CV-nya kan Iya. kan kalau dibalik kan aneh gitu kalau ditiadakan juga ya itu pilihan Bapak sendiri gitu namun bagi saya adalah saya tidak akan itu pertimbangan Anda gitu. Saya tidak akan menganggap bahwa itu salah gitu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ya itu silahkan. Anda mau baca surat lamaran saya boleh. Saya udah mengirimkan sekian dokumen banyak satu file tapi sekian halaman. Anda cuma baca CV-nya boleh. Mau Anda baca Iya. sampai belakang boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Yang gitu. Yang penting ini adalah cara mengirimkan dengan sopan secara profesional gitu dan tidak bisa di generalisasi ya Pak ya. Samaratakan. Iya. Ya beliau Benar beliau sekali, Pak. beliau bilang kami, tapi itu artinya saya, yaitu dia sendiri. Karena saya sampai detik ini belum pernah membaca suatu referensi bahwa semua rekruter, semua HRD itu tidak akan membaca surat lamaran gitu. Saya belum pernah menemukan itu. Iya. Bahkan kalau lamaran itu dititipkan ke saya bukan HR, saya user gitu ya, atau mungkin teman-teman user yang lain gitu ya. Saya juga belum pernah ada teori yang bilang gitu ya, literasi yang saya bilang bahwa user tidak akan membaca surat lamaran yang ada di depan gitu. Saya belum ada itu.
Jadi selama belum ada itu, silahkan sampaikan sesuai kaidah yang ada gitu. Yang harus Bapak khawatirkan itu bukan itu. Yang harus Bapak khawatirkan tuh isinya CV udah bener belum, gitu kan? Iya benar sekali. Itu saja. Jadi kalau cuma lamaran ya udah itu hak Anda. Mau dibaca halaman pertama saja boleh, halaman pertama saya boleh, itu hak Anda gitu. Gitu. Kalau saya lebih di sana ya Pak, posisinya ya Pak ya. Iya. Gitu. Ada lagi nggak Pak? Tadi kan ada beberapa pertanyaan tuh. Menarik ya. Ini saya baru menerima ini ya di tahun 2022 urutan dokumen ini ya. Gitu. Iya Pak, karena rekruternya bilang seperti ini. Karena kalau melihat dari CV-nya terlebih dahulu, rekruter akan mudah melakukan screening biasanya. Jadi langsung gitu Pak, langsung tahu poin-poinnya katanya seperti itu. Oh yang ya tidak apa-apa sih Pak. Itu berarti untuk perusahaan beliau gitu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ya, mengirimkan baik. lamaran ke perusahaan beliau seperti itu. Gitu. Tapi kalau ke perusahaan yang lain saya Baik. sarankan seperti tadi. Ya. Ada lagi nggak Pak pertanyaan apa yang bisa kita diskusikan hari ini? Masalah penulisan CV yang baik, Pak. Sampai saat ini saya belum belum mendapatkan gambaran berupa tatanan CV yang baik. Menurut saya sampai saat ini saya belum menemukan sampai saat ini. Karena CV tiap orang banyak sekali yang berbeda-beda, berbeda desain, gitu Pak. Iya. Dan iya. Baik Bapak. Jadi seperti ini ya Pak ya. CV itu benar salah itu. Jadi gini, CV itu yang penting dua Pak. Benar cara bikinnya, benar bikinnya dan benar cara pakainya gitu ya. Nah, benar cara membuatnya atau benar cara bikinnya itu yang penting satu, informasi dasarnya itu udah masuk semua. Nanti silahkan dicek CV-nya, informasi dasar udah masuk belum. Apa itu informasi dasar? Macam-macam Pak, informasi pribadi, ringkasan CV, pengalaman kerja, organisasi, training sertifikasi, skills, prestasi, itu yang dasar gitu. Nah, nanti kalau ada yang tambahan seperti hobi, referensi, silahkan gitu. Yang penting itu informasinya udah masuk dulu. Yang kedua, nanti terserah Bapak mau desainnya yang kreatif atau desainnya yang pakai ETS friendly boleh. Dua-duanya boleh. Gitu. Itu tergantung kreativitas masing-masing, tergantung industri masing-masing. Iya, Pak, benar sekali. Tergantung dengan platform yang digunakan masing-masing gitu. Sehingga referensi CV yang lain itu hanya untuk membatasi Bapak bahwa oke, ini bagus nih. Oke, ini isinya itu mudah dibaca gitu, ringkas gitu. Silahkan gitu. Ya, baik, Pak. Gitu. Cukup seperti itu saja, Pak, gitu. Jadi tidak perlu harus ada desain, nggak ada Pak aturan kayak harus template seperti ini, itu nggak. Gitu. Gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Tergantung tadi, seperti tadi gitu. Yang penting informasinya dulu tadi. Oke. Ini saya jawab yang general dulu ya, Pak ya. Apalagi Pak yang pengen Bapak diskusikan? Iya, Pak. Sementara itu saja sih Pak, karena itu pertanyaan dua itu yang membuat saya sampai saat ini belum menemukan jawaban yang pas. Oke, jadi jawaban saya itu juga bukan jawaban yang pasti dalam arti pasti benar 100%. Jadi harus diuji Pak gitu. Yeah. Cara mengujinya adalah dengan tetap melakukannya gitu. Nah, sekarang saya ganti yang tanya Pak. Bapak sejauh ini lamar kerja udah sampai tahap apa? Sejauh ini saya paling jauh udah pernah sampai tahap apa? Interview user. Oh ya, bagus. Lalu hasilnya bagaimana Pak? Bapak sudah dapat hasilnya atau masih menunggu atau bagaimana? Hasilnya tidak lolos Pak, karena mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama, pengalaman saya kurang. Dan banyak kompetitor saya itu mayoritas itu sudah sangat berpengalaman Bapak. Oke. Kalau memang pengalamannya jadi kurang, penghambat utama saya itu iya pengalaman. Kalau pengalamannya masih kurang, kenapa bisa lolos sampai situ ya kira-kira? Itu Pak saya bikin bingung karena menurut saya interview user itu kan merupakan suatu cocok-cocokan kan Pak ya. Kalau menurut saya.
Jadi kemungkinan kalau user ada sesuatu yang tidak seret atau apa, user merupakan penentu. Kalau menurut saya. Ya, nah kita nggak usah ngomongin yang kita tidak bisa ngukur ya. Kompetitor-kompetitor itu abaikan dulu. Menurut Bapak pada saat interview itu apa kendalanya? Apa yang Bapak curigai jadi kurang lolos? Yang saya curigai, Nggak usah, mungkin nggak usah bayar kalau kompetitor. Bapak evaluasi diri. Pada saat interview itu adakah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak bingung? Adakah hal-hal yang nggak iya sengaja Pak, terucap atau apa atau pertanyaan yang sebenarnya nggak yakin? setiap interview mungkin pertanyaannya cenderung simpel sebenarnya ya. Tetapi kita kalau berhadapan dengan orang baru atau ya orang baru lah, kita akan grogi Pak kalau bicara. Dan itu penilaiannya yang menurut saya bikin mengurangi penilaian ya kalau menurut saya Pak ya. Oke, itu adalah evaluasi dari Bapak sendiri ya, bahwa Bapak pada saat interview Iya, merasa grogi, oke? iya. Dan rasa grogi itu Dan akan berpengaruh. blank Pak kalau ditanya. Iya. Hmm, Kalau bicara sama orang baru mesti sebenarnya jawaban itu kita paham ya atau kita mengerti. Tapi karena grogi semua jawaban jadi buyar Pak. Itu faktor utama yang sering terjadi. ya, itu ada di Bapak. Bapak mengalami itu ya ibaratnya ya, ini untuk Iya, sering sekali. auto Iya. koreksi itu ya, itu auto kritik Iya. ibaratnya gitu ya, gitu. Oke. Kalau semacam itu Bapak sudah menyadarinya, apalagi Bapak bilang sering terjadi atau biasanya seperti itu, yang artinya kan Bapak sudah sadar nih ada kelemahan seperti itu. Apa yang Bapak lakukan sejauh ini? Agar nanti kalau ketemu lagi tidak terjadi seperti itu. Saya masih mencoba ya Pak ya. Apa tuh? Mencoba mungkin mencoba belajar kalau ada panggilan interview saya datangi. Entah itu lepas dari banyak komputer atau apa, saya coba, saya akan mengasah lebih dalam. Karena saya yang faktor penhambat utama saya itu tadi, Pak. Saya sering grogi jika ketemu orang baru. Nah, sekarang kalau begitu, apa yang Bapak lakukan sejauh ini tanpa perlu ada interview dulu agar kalau ketemu orang baru Bapak nggak grogi? Apa ya? Belum belum ada yang saya lakukan, Pak. Pada Jujur. saat tidak ada yang dilakukan, kondisi tidak akan banyak berubah, ya nggak sih? Ya benar sekali, Pak. Optimis saja tidak cukup, Pak. Gitu. Optimis saja tidak Ya, cukup, modal nekat saja tidak cukup. Apalagi Bapak sudah tahu bahwa iya, begitu saya ketemu orang baru, apalagi di suasana yang seperti itu, apalagi orangnya kelihatan lebih pintar, lebih keren, lebih ini itu, gitu, tidak akan serta-merta merubah keadaan, Pak. Yang artinya Bapak boleh memprediksi lagi kemungkinan, bukan kemungkinan Bapak nggak lolos interview ya, tapi kemungkinan Bapak akan grogi lagi kalau ketemu interview lagi, gitu. Dan iya saya benar akan sekali, Pak. memprediksi hal yang sama, gitu. Nah, pada saat ini ada hal yang menarik di sini. Kalau saya tahu bahwa saya kalau lapar, saya tahan-tahan, saya nggak makan, nanti jadi sakit mah, gitu ya. Saya tahu efeknya, cuma sekedar tahu, tapi saya tidak melakukan sesuatu. Kira-kira gimana? Kira-kira mah saya hilang nggak? Kira-kira bisa. Tidak, Pak. Ya, nah makanya saya tanya ke Bapak. Bapak sudah punya kesadaran itu bagus. Nah, tapi sekarang inisiasi untuk melakukan sesuatu gimana? Apa yang sudah? Kan kalau cuma sadar doang nggak cukup, Pak. Sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan? Kalau cuma sadar doang berarti sejak saat ini pun Bapak sebenarnya udah tahu loh nanti akan punya masalah. Iya, sejauh ini yang saya lakukan ketika saya browsing di internet seperti itu. Jawabannya ada satu, Pak. Hanya belajar lagi. Belajar apa? Belajar untuk menghadapi situasi seperti itu. Bapak kalau belajar menghadapi situasi seperti itu caranya gimana? Ini saya kasih analogi, Pak. Iya. Bapak suka olahraga apa? Wah, kebetulan saya kurang suka olahraga, Pak. Nah, udah kegiatan apa deh? Hobi apa? Kalau saya mungkin ya hanya jalan-jalan saja, Pak, keluar gitu. Jalan-jalan keluar tuh kemana? Wisata alam? Mungkin mungkin sekedar keliling keliling naik motor gitu saya sudah seneng sih. Yang lain apa? Kalau sekarang ibarat Bapak saya kasih uang 1 miliar, Bapak ngapain? Bapak pengen ngelakuin kegiatan apa? Ini saya mau Saya kasih akan analogi membangun. dulu. Bukan membangunnya. Saya kasih 1 miliar, Bapak ngelakuin hobi gitu.
Bapak bakal ngelakuin apa? Hobi apa? Atau kegiatan apa yang Bapak lakukan? Yang hubungannya sama hobi, hubungannya sama seneng-seneng. Bapak mau ngapain? Iya, kalau saya sih karena hobi saya cenderung di otomotif ya. Saya akan mengembangkan misalkan saya akan mengembangkan Modif motor. hobi saya, ya Oke, nah sekarang saya karena nanya Pak. kebetulan. Hmm. Bapak kan Mm-mm. kalau punya kesempatan, kan Bapak akan memodifikasi motor. Ya, Nah, pertanyaan saya, berarti kan ibaratnya Bapak mungkin bisa ngotak-atik motor sendiri dong, bongkar sendiri, ganti sendiri, beli ini itunya sendiri, ngerakit sendiri, ya nggak? iya benar sekali. Nah, saya nanya, gitu. Bapak biar bisa modif motor sendiri itu, Bapak menghadapi situasi browsing gitu ya, cara bongkar Ya, motor gitu, atau Bapak menghadapi situasi di depan mata tuh ada motor dan ada barang-barangnya, terus Bapak praktekin langsung. langsung saya praktekin Pak biasanya Ya, Pak. gitu. Bapak kalau pengen ada situasi bisa ngomong lancar dengan orang baru, Bapak harus ada di situasi di mana Bapak ketemu orang baru terus-terusan, Pak. Biar kebiasa. Nggak bisa namanya belajar Biar belajar cuma browsing. Paham nggak? iya, iya benar sekali. Ya sekarang Tiap Bapak, ketemu orang baru, mungkin pertanyaannya mungkin selalu berubah Bapak atau selalu mendapatkan ilmu yang baru Pak. Jujur ketika kalau saya berhadapan dengan user atau interview dengan perusahaan baru, semua yang kita persiapkan mungkin jauh berbeda dengan apa yang kita persiapkan sebelumnya, Pak. Mungkin jawabannya itu di luar kepala semua, beda semua ya. nah iya, itu karena Bapak menghafalkan pertanyaan, bukan coba Iya, memahami sebenarnya itu apa. Interview itu Pak, intinya tuh menanyakan hal-hal yang sifatnya profesional di diri Bapak. Jadi intinya adalah pengen tahu soal kita, pengen tahu pengetahuan Bapak terkait posisi yang dilamar, pengen tahu apakah Bapak itu sudah riset belum terkait perusahaan ini, seberapa banyak pengetahuan Bapak soal perusahaan ini gitu. Yang keempat, Bapak ada planning apa ke depan kalau misalkan Bapak keterima gitu. Nah, itu intinya cuma muter-muter situ doang. Banyak pertanyaan iya, beda-beda, intinya tuh nanyain hal yang sama gitu loh Pak. Jadi intinya kalau ini dua hal yang berbeda ya dengan yang barusan kita bahas terkait dengan ketemu orang baru ya. Ini Bapak berarti iya nanti benar, Pak. silahkan pahami lagi kalau ditanya soal apa tuh langsung bayangkan. Ini tuh sebenarnya intinya nanyain ini saya loh. Ya sudah silahkan sampaikan. Tapi ini bukan, ini adalah hal yang lain. Masalah yang sekarang ini adalah Bapak ketemu orang baru ya, grogi, itu tidak bisa akan selesai dengan cara browsing Pak. Iya benar sekali. Gitu. Bapak lapar nih sekarang. Saya nanya ya. Bapak lapar. Mungkin analogi tadi terlalu susah. Sekarang ini Bapak lapar. Kira-kira buat ngilangin lapar gimana? Browsing di internet, cara menghadapi atau cara menangani lapar, atau Bapak jalan tuh cari makan terus dimakan. Kira-kira gimana? Cari makan, Pak. Iya, makanya itu. Gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa Bapak grogi browsing gitu? Kecuali Bapak grogi, belum ada yang ngasih solusi, Bapak browsing cara menghadapi rasa grogi saat ketemu orang yang baru gitu. Gitu. Terus habis itu Bapak praktekkan, ya nggak masalah. Tapi kan tadi saya tanya, Bapak apa yang sudah dilakukan? Nggak ada. Ada pun cuma browsing. Gitu. Nah ini kan lucu Pak. Bapak sadar, Bapak ketemu orang yang baru grogi. Sudah, Iya, browsing juga sudah. Tapi kok Bapak nggak terjun gitu loh Pak. Di sekitar Bapak ada nggak tempat-tempat yang Bapak bisa ketemu orang baru? Datengin. Gitu. iya, Organisasi-organisasi masuk gitu, komunitas-komunitas masuk, tempat tongkrongan masuk gitu, biar Bapak kalau ketemu orang yang baru tuh bahasa Jawanya tuh luwes gitu loh Pak, lancar gitu. Itu harus ada situasi seperti itu. Jadi Bapak belajar tidak dari browsing, dari berada di situasi itu. Nanti sadar atau enggak, lama-lama ketemu orang yang baru tuh biasa Pak, gitu. iya baik, Pak. Kalau Bapak sekarang maaf nih, sibuknya sibuk sendiri, kebanyakan di rumah, jarang ketemu orang baru, interview juga nggak setiap hari kan gitu.
Ya, Iya. ya sama aja. Itu Bapak sejak saat ini sudah memprediksi nanti pasti ada masalah itu lagi. Gitu. Kita boleh dong ngomong seperti itu dong gitu. Gitu. Nah, makanya tadi saya akan sangat menyarankan ya Pak, silahkan gitu. Saya akan mengusulkan bahwa saat Bapak ingin ada kondisi yang beda, usahanya beda. Bapak sudah punya modal, yaitu kesadaran bahwa ketemu orang yang baru, Bapak akan grogi. Maka sekarang tinggal cari tempat-tempat di sekitar tempat Bapak tuh, di mana saya bisa ketemu orang yang baru. Datengin. Bapak harus masuk ke dalamnya. Gitu. Gampang kok Pak, kayak gitu Pak, serius. Apalagi tadi sambil jalan-jalan keliling. Saya jalan keliling udah seneng. Ya udah jalan keliling nongkrong di mana, ajak ngobrol yang jual, ajak ngobrol yang misal Bapak datang ke angkringan gitu ya, gitu. Nongkrongin aja gitu, ngobrol sama orang yang baru gitu-gitu. Yang penting luas. Kalau misalkan itu kurang menekan, jangan yang di momennya santai, yang momennya serius di mana ya organisasi gitu misalkan. Iya, benar sekali, Pak. Dan mayoritas kalau sekedar apa ya? Saya grogi itu mungkin karena beda level ya. Kemungkinan antara faktor usia juga bisa, terus jabatan beliau juga bisa. Itu yang bikin kita minder dan grogi saat berhadapan, Mbak. Kalau Oke. sekedar iya, kalau sebaya mungkin ya beda. Ya makanya tadi Bapak jadi gini, Bapak sudah melihat Bapak sendiri itu kecil, rendah, sama aja Pak. Mau ketemu sama yang lebih tua, lebih Iya, muda, ketemu yang tingkat status sosialnya begini-begini gitu. Itu sama aja Pak gitu. Itu ya, sama yang penting aja. sama aja. Makanya tadi kalau Bapak sudah terbiasa ya di dunia nyata ketemu Iya. kerjasama dengan yang lebih muda, kerjasama dengan yang sebaya, kerjasama atau berinteraksi dengan lebih tua gitu. Tenang nanti, nggak usah ngelihat Tenang. nggak usah ngelihat kita tuh lebih gini sama-sama makan nasi kok gitu, sama-sama kerja juga, sama-sama bernafas, sama-sama bisa mati semua gitu. Maksudnya tuh tenang aja gitu loh Pak, gitu. Kalau kita Iya, Pak. merasa kita masih kurang, harusnya jangan bikin minder, tapi termotivasi. Suatu saat saya bakal seperti ini, suatu saat saya bisa seperti itu, suatu saat saya bisa mendapatkan itu, gitu. Menjadikan itu motivasi gitu, gitu. Nah ini tidak akan Ya. terjadi kalau Terima Bapak kasih, Pak. belajarnya cuma lewat teori saja ya gitu. Gitu. Iya, Karena benar sekali. karena ini benar sekali yang tadi Bapak juga bilang bahwa pada saat Bapak sudah belajar apapun, Bapak udah rasa percaya dirinya itu nggak muncul, itu Bapak udah nyumbang gagal 40 Blank. sampai 50%. Iya, Jadi kalau Bapak udah nggak pede sejak awal, itu Bapak sudah berinvestasi untuk gagal minimal 40-an%. Gitu. Jadi melangkahkan kaki ke tempat tes itu, Bapak udah memastikan diri 40% gitu, itu nggak bakalan sukses. Gitu. Gede Pak porsinya Pak. Rasa pede itu gede gitu. iya benar sekali, Pak. Belum nanti kalau Bapak ketemu sama orang yang kelihatan lebih pintar, kelihatan yakin, kelihatan tenang, gampang terintimidasi Pak. Panik lah, takut lah, ngerasa kita tuh siapa sih loh? Nggak masalah gitu. Orang kita juga lagi mau mulai kok gitu. Harus ada sikap seperti itu. Nah, sikap seperti ini tidak akan bisa dimiliki atau muncul hanya dengan browsing. Ingat Pak, coba cek. Jangan-jangan Bapak kegiatannya sekarang, mohon maaf, itu jarang banyak berinteraksi dengan orang lain. Tapi ingat browsing aja Pak di Google. Paling simpel tuh gini, saya ini ide aneh. Browsing, Bapak sekarang ada di kota mana? Browsing. Jumlah penduduk kota ini gitu. Gitu. Bayangin Bapak berteman setengah persennya aja, setengah persen kali jumlah penduduk itu berapa? Udah ada belum Bapak ngobrol sama orang sebanyak itu? Kalau belum ada berarti kesempatan Belum. masih banyak, ya sudah gitu. Gitu. Jangan mencukupkan sekian. Saya nggak namanya berinteraksi dengan orang itu banyak Pak gitu. Tidak ada yang namanya wah dia nggak mau berteman sama saya karena saya tua, karena saya miskin, karena saya kurang berpendidikan, karena enggak. Itu mindsetnya aja blocking itu. Itu mindset yang nggak bisa berkembang tuh seperti itu. Dan saya yakin Karena Bapak tidak. belum terbiasa. Nah, belum terbiasa dibiasain gitu. Bapak kalau nggak biasa naik motor, latihan terus apa sekali jatuh udah gitu, motornya dijual gitu. Latihan terus. Ya sudah, lakukan hal yang sama gitu. Ya nggak? Ya, baik. Itu aja Benar sih, gitu, sekali, gitu Pak. aja gitu. Karena buat saya CV-nya, makanya saya
gali ke sini kenapa ya? Ini bukannya saya nggak mau review CV ya. CV Bapak nggak terlalu bermasalah. Gitu. CV Bapak ibaratnya nggak usah saya review, silahkan gitu. Jadi nggak ada yang saya koreksi yang berarti gitu. Setelah saya lihat CV-nya gitu. Makanya apa nih kira-kira nih gitu kan? Gitu. Iya. Gitu. Paling nanti koreksi dari saya cuma sedikit banget gitu. Gitu. Jadi ini Mbak. CV Bapak tuh sudah 90% lah menurut saya gitu. Berdasarkan definisi saya ya gitu. Sudah 90% gitu buat saya gitu. Kalau Jadi jujur, saya tiap minggu, Pak, selalu dapat panggilan. Untuk kemarin, untuk bulan ini ya, saya sudah apply di sekitar 200 perusahaan. Dan bagus. hampir tiap minggu, saya selalu dapat panggilan kerja. Untuk minggu kemarin, saya dapat 4 panggilan kerja di beberapa perusahaan. Tetapi yang saya sering keluhkan itu, saya memang giat sekali apply di perusahaan. Pakai apa, Pak? Wah, Banyak ini banyak banyak panggilan itu Bapak ngelamarnya pakai apa? saya pakai LinkedIn, Mbak. LinkedIn, Jobstreet, sama apply di email. Nah, kemarin saya dapat panggilan 5 perusahaan yang berbeda satu minggu ya. Bagus, alhamdulillah. Tetapi yang bikin saya kendala saya itu memiliki mindset seperti ini, Pak. Saya tidak mau terjun di perusahaan yang, mohon maaf, mungkin latar belakangnya kurang atau ada hal negatif. Karena apa? Menurut saya, jika saya terjun, mungkin saya latar belakang tersebut akan menempel, Pak, pada saya. Jadi saya fokus mencari perusahaan yang menurut saya agak bonafit lah. Nah, itu tadi, Pak. Saya jarang menghadiri panggilan tersebut dengan beberapa hal. Contoh tadi seperti itu tadi ya. Karena faktor jarak, pertama jarak. Yang kedua posisi. Karena banyak sekali, Pak, beberapa panggilan itu yang melenceng. Mohon maaf. Misalkan nih di perusahaan A, posisinya misalkan staf apa gitu ya. Nanti kalau kita datangi, saya pernah itu kemarin di Pasuruan, ternyata posisinya dibuka bukan itu, Pak. Saya sangat kecewa dan jadi sampai saat ini saya sangat berhati-hati jika apply atau melakukan menghadiri interview seperti itu, Pak. Oke, sekarang saya respon ya. Menarik nih, diskusinya menarik kali. Ingat gini, Pak. Iya. Ada banyak poin nih gitu. Mumpung saya ingat ini videonya untuk direkod ya, khusus buat teman-teman yang nanti mendengarkan sampai menit ini, silahkan disimak gitu. Ini banyak poin yang menarik. Poin nomor 1. Iya. Oke. Apa, Pak? Bapak sudah banyak panggilan kerja ke tahap selanjutnya. Artinya CV-nya tidak bermasalah. Secara definisi saya, CV-nya tidak terlalu bermasalah. Gitu. Kalau nanti makin dibagusin, panggilan pasti makin banyak. Yang kedua, pola ngelamarnya yang Bapak lakukan sekarang itu udah benar. Karena mampu menghadirkan panggilan tes setiap minggu. Itu bagus, Pak, kalau setiap minggu itu sampai ada. Kayak gitu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah, Bapak menyampaikan bahwa saya pilih-pilih gitu. Kalau perusahaan ya yang reputasinya kurang bagus, saya tidak akan mau karena takutnya status itu nempel ke saya. Maksud saya adalah kalau Bapak tahu reputasinya sekali, kurang, kalau Bapak tahu reputasinya kurang bagus, kenapa di awal Bapak masih ngelamar? Ya, pertama, ada yang beranggapan bahwa kita harus tebar jala, Pak ya. Anggapan saja kita tebar jala. Mungkin kalau sudah tebar jala, baru saya akan memilah perusahaan tersebut, Bapak. Jadi kita tidak memilah-milah terlebih dahulu. Kita harus melamar di perusahaan apa nih? Jadi membuang peluang kita, Pak, untuk bisa masuk. Kalau menurut saya. Nah, iya betul. Pilah-pilah itu jadi gini, pilih-pilih di awal itu tidak usah detail. Pilih-pilih yang detail itu kalau ada panggilan. Betul, saya setuju. Iya, benar. Cuman di awal tuh kalau berarti kayak gitu berarti kelihatan ngacak gak sih, Pak? Lah itu buktinya saya nggak mau. Akhirnya ada panggilan, ternyata ini reputasinya kurang bagus. Lah sekarang saya balik, kalau memang seperti itu, reputasinya kurang bagus, kenapa sejak awal gitu ya? Kenapa nggak usah ngirim ke sana?
orang tebar jala, ibaratnya saya pakai istilah Bapak, orang tebar jala itu kan mikir juga ya, mohon maaf nih. Ya, pasti ada Iya. pertimbangan filternya juga dong, gitu. Benar Ya sekali, enggak? Pak. Kok Bapak kok bisa Bapak nebar itu kena ke perusahaan-perusahaan yang sebenarnya Bapak nggak mau gitu loh. Nebar jala kan nggak kayak gitu sistemnya ibaratnya. Target angka Hmm, tertentu kirim yang banyak. Kan lucu, Pak. Bapak mempertimbangkan bahwa kayaknya ini perusahaan ini citranya kurang bagus, mungkin kayak gitu tadi ya maksudnya. Saya nggak mau ketempelan ini. Nah, iya. kenapa Bapak ngirim ke sana? Seolah-olah, mohon maaf, pada saat Bapak ngirim ke sana itu seolah Bapak nggak mikir loh. Kayak klik gitu aja. Nah, buktinya itu, ini saya tidak menjudge, tapi saya pakai sudut pandang berdasarkan yang Bapak sampaikan. Nanti detailnya di sesi detail aja ya, gitu. Cuman tadi, buat Bapak Iya, atau Pak. teman-teman, saya sama saja ya, gitu. Bahwa tolong, mau pakai sistem tebal jarak, mau ditarget sehari ngirim banyak, boleh. Tapi tolong dong dicek dulu perusahaannya, baru dikirim. Jangan sampai ada panggilan, gitu. Jangan sampai ada panggilan, tidak dihadiri dengan alasan Iya. satu tadi reputasinya kurang bagus loh. Kalau udah reputasi itu bisa Bapak lihat sebelum Bapak ngirim. Berarti Iya, benar sekali. tebar jalannya Bapak dalam tanda kutip buat saya lebih ke arah asal. Itu nomor satu. Nomor dua, saya berdasarkan lokasi. Loh, lokasi itu bisa Bapak lihat tanpa perlu ngelamar dulu. Gitu. Iya, benar. Di lokernya ada tulisan penempatan mungkin. Bapak riset dulu perusahaan ini, oh cabangnya di sana. Tapi akhirnya Bapak tidak hadir karena faktor lokasi. Loh, ini lucu lagi. Iya, Jadi malah kelihatan benar Bapak sekali. makin Ada asal. Gitu. beberapa pertimbangan antara lokasi dengan posisi, Pak, ya. Mungkin saya tidak begitu masalah jika lokasinya jauh, asal mungkin posisinya bagus gitu, Pak, ya. Itu yang menjadi pertimbangan saya, lokasi dan posisi. Jika saya rasa lokasinya jauh dan posisinya kurang strategis, saya akan mundur. Itu yang jadi patokan buat saya, Pak. Kira-kira lokasi jauh dan posisi kurang strategis bisa Bapak ketahui tanpa ngelamar dulu nggak? Bisa, Pak. Kenapa itu tetap Bisa. dikirim? Kenapa itu tetap dikirim? Nah, itu biasanya itu mohon maaf, Pak, ya. Itu bukan di via email atau di job posting yang ada seperti brosur atau apa, itu biasanya ada di beberapa job portal seperti LinkedIn. LinkedIn menurut saya saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mohon maaf istilahnya apa ya, perusahaan abal-abal. Intinya perusahaan yang tidak benar. Terlalu kasar, mohon maaf, Pak, ya. Gimana emang? Saat Gimana ini emang? banyak sekali, Pak. Maksudnya gimana? Karena ada di beberapa job portal, misalkan, mohon maaf saya sebut job portalnya ya, LinkedIn, saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan atau oknum yang merekrut karyawan atau perusahaannya itu tercenderung abal-abal ya. Karena kalau di LinkedIn biasanya tidak ada, memang benar ada lokasi seperti itu. Ketika kita apply, beda lagi dengan panggilan yang di email atau di WhatsApp, itu beda, Pak. Mayoritas kendala saya itu di situ. Kalau untuk kita apply sendiri di email atau di job postingnya sudah jelas, kita bisa memfilternya sendiri, Bapak. Oke, ini menarik nih ngomongin link ini. Saya rada sensi kalau sama LinkedIn Ya, ya gitu. Kalau yang di LinkedIn itu Bapak dapatnya diposting sama HR-nya atau di suatu akun job portal. Kadang job portal punya akun di LinkedIn gitu. Bapak info lokernya itu iya dapatnya dari benar. mana? Di LinkedIn-nya, Pak. Di menu job di atas itu atau Iya. hasil postingan rekruter misalkan. Ada biasanya langsung, Pak, di menunya, Pak, terkendalanya. Bapak ngecek di menunya. Kalau ada, iya, kalau di misalkan rekruternya posting, kita biasanya sudah detail loh. Kita bisa memfilternya langsung, Pak. Kalau untuk di job portalnya sendiri, biasanya itu hanya ada posisi apa, keterangan apa gitu, Pak. Langsung
kan ada apply atau apa gitu ya. Jadi kita itu secara tidak langsung ingin apply dan menekan tersebut, Bapak. Oke. Tapi akhirnya posisinya di situ Bapak belum bisa menemukan posisinya untuk di mana gitu. Atau Bapak nggak bisa ngelihat itu abal-abal apa enggak, atau dia minta posisi apa tapi akhirnya jadi apa gitu. Pernah Pak kejadian seperti itu, Pak. Misalkan perusahaan A ya, saya tanya, ini perusahaan di bidang apa ini, Pak? Ini perusahaan A. Saya cari-cari tidak ada. Lalu beliaunya menjawab seperti ini. Apakah ini berkaitan dengan perusahaan yang, perusahaan B misalkan ya? Ya, ini anak perusahaan, bla 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 bla. Ternyata saya cari-cari menggali info, ternyata ini sama saja dengan perusahaan yang abal-abal itu. Oh, seakan-akan perusahaan tersebut mencari apa ya? Bikin job posting dengan nama perusahaan baru seperti itu, Bapak. Ini yang sering terjadi. Oke. Bentar ya. Ini menarik banget nih. Gitu. Oke. Nah, ini sesi detail banget nih. Cukup sampai di sini saya pancing Bapaknya ya. Saya paham nih maksudnya gimana ya. Jadi kayak gini, Pak. Besok lagi ya, kalau ngelamar di semua portal, cari dulu info perusahaannya, baru milih ngirim apa enggak. Bapak bisa ngelakuin itu tebar jaring tetap namanya. Tapi jangan kayak tadi. Kan lucu gitu loh. Bapak tuh udah tahu itu nggak bakalan ditindaklanjuti kok ya masih tetap ngesend gitu. Iya benar gitu. Maksudnya kayak gitu. Tebar jaring pun juga harus mikir, Pak, gitu. Sejak awal kalau udah tahu lokasinya bakal di sana, nggak usah nekat kalau memang nggak cocok. Kalau memang informasinya belum lengkap, ada rekruternya, silahkan ditanya gitu. Terus terkait dengan tadi ada info locker yang semacam apapun, mau pakai portal apapun itu ya, akun palsu, locker palsu itu banyak. Oke. Iya, Makanya tadi difilter dulu, Pak. Intinya semua yang menurut Bapak itu sejak awal udah tidak sesuai, ya nggak usah dilamar daripada ngabis-ngabisin waktu. Iya benar. Karena kalau Bapak langsung ngomong akhirnya saya tiap minggu ada panggilan, hari ini ada 5 panggilan, tapi yang saya datengin cuma 1. Alasannya apa? Yang satu lokasinya jauh, Pak. Yang satu nggak sesuai. Yang satu reputasinya jelek. Lah, itu kan sejak awal tanpa Bapak ngelamar kan Bapak udah bisa riset gitu loh. Iya benar. Maksud saya ke sana gitu. Mau Bapak tebar jaring atau gimana gitu. Hal-hal yang semacam ini tuh sejak awal bisa Bapak ketahui tanpa perlu ngelamar gitu. Gitu Pak maksud saya. Jadi biar Bapak jadi tidak buyar gitu. Makanya namanya filter kan loh. Yang nggak sesuai udah singkirin. Sekarang fokus sama yang ada gitu. Ini saya bukannya apa-apa, saya cerita ke Bapak, saya juga ngelakuin, pernah jadi fresh grade, saya pernah ngelakuin kayak Bapak gitu. Saya ngelamar sehari minimal 70 lamaran, Pak. Gitu. Saya ngelamar sehari minimal 70 lamaran. Saya konsisten selama hampir 2 minggu. Akhirnya selanjutnya itu ada panggilan. Panggilan susulan saya dalam waktu 3 minggu itu 51 panggilan kerja, Pak. 51 panggilan kerja dalam waktu 3 minggu. Berarti sekitar 15 sampai 20 per minggu, Pak. Padahal posisi waktu itu saya lagi training suatu perusahaan. Jadi saya sering kayak ngecek email, ngangkat telepon gitu terus. Itu saya bener-bener pakai caranya Bapak waktu itu. Karena waktu itu saya mikirnya saya harus pindah cross jurusan. Saya ngelakuin hal yang Bapak lakukan, tapi tidak ada satupun yang saya tolak gara-gara lokasi, gara-gara reputasi. Itu Bapak udah filter itu di awal gitu loh, Pak. Oh. Gitu. Itu udah nggak, namanya orang tebar jaring tuh menyingkirkan yang nggak penting, ngelamar sebanyak-banyaknya yang bakal di follow up begitu. Bukan yang seperti ini. Ini bener-bener kalau saya jujur pakai bahasa user. Kalau ini saya lihat sebagai ngasal. Bener-bener ngasal gitu. Karena yang bisa dicek lagi lebih detail. Oh ini nggak bakal saya follow up, ya sudah ngapain dilamar. Oh ini reputasinya menurut saya kurang bagus. Ya udah nggak usah dilamar. Oh ini kok lokasinya jauh, saya nggak mau di sini. Ya udah nggak usah coba-coba. Cari yang lain. Oh kok ini kurang lengkap ya. Tanya ke rekruternya begitu. Dengan sepecam itu
Bapak tidak akan berfokus sama panggilan-panggilan yang akhirnya tidak akan di follow up begitu ya Pak ya. Gitu. Ini Iya benar. koreksinya ke arah sana nih gitu. Gitu. Jadi silahkan gitu daripada nanti capek sendiri Pak. Seolah-olah kok aku panggilannya banyak, kok aku nggak dapat kerja. Ya iyalah gitu. Orang Bapak ngelakuin hal semacam itu. Atau yang tadi ya iyalah orang Anda udah tahu ngomong itu gugup, tapi nggak coba belajar dulu, udah paham gugup, tapi Anda nggak belajar dulu gitu. Lucu. Kalau orang nggak tahu gagal itu wajar ya, habis itu belajar. Tapi kalau udah tahu loh Bang, udah sadar bahwa ini tuh nggak baik loh, tapi masih nekat gitu. Itu saya nggak tahu tuh kata-katanya pakai apa lagi. Ya, Bapak sadar, Bapak bahwa akan gugup kalau ketemu orang yang baru, udah punya kesadaran, tapi tidak melakukan sesuatu. Tapi nanti tetap nggak melakukan sesuatu, ya saya nggak tahu. Saya positive thinking setelah sesi ini Bapak ngelakuin sesuatu gitu ya. Gitu. Gitu. Akhirnya berubah. Tapi kalau nanti Bapak nggak ngelakuin sesuatu, ya saya nggak tahu. Ini udah modal nekat banget gitu ya. Gitu. Gitu. Semoga Bapak tahulah ya apa yang harus dilakukan, apa yang tadi saya bilang gitu ya. Daripada ngabisin waktu, Pak. Serius. Cuma Iya benar. kelihatannya keren, panggilannya banyak, saya takutnya begitu. Tapi akhirnya yang dia cuma 1-2, sisanya alasannya tadi, Pak, di sini banyak yang palsu. Pak, di sini saya ngelamar apa. Itu bukan urusan Bapak. Itu sebenarnya palsu-palsu itu urusannya LinkedIn mungkin nanti atau platform apa itu. Timnya mereka tuh harus bisa nemuin mana yang asli, mana yang enggak untuk melindungi komunitasnya. Bukan fungsinya Bapak membersihkan loker palsu apa enggak gitu. Itu bukan fungsinya Bapak. Tapi sekarang berfokus gitu loh, Pak. Saya hanya melakukan yang relevan. Yang penting saya lakukan, yang nggak penting singkirkan. Itu namanya efektif. Gitu. Udah tahu lokasi nggak ini? Singkir. Perusahaan menurut saya kurang bagus, singkirin. Ini kayaknya begini, singkirin. Gitu. Udah fokus di depan mata tuh yang akan saya seriusi. Gitu. Nah, silahkan ini dibahasakan versi tindakannya Bapak saja. Gitu. Ini kan sesi general ya. Gitu. Iya. Udah dari saya cukup itu sih Pak. Ada lagi nggak Pak pertanyaan yang sifatnya general? Sementara sih itu saja Pak ya. Oke, sementara itu saja ya Pak ya. Semoga nanti ke depan Bapak yang bisa dilakukan itu kerja lebih efektif. Ya, oke. Terus terkait dengan Bapak kan yang tahu sendiri pengen punya kerjaan seperti apa, lokasinya di mana, reputasinya Iya. seperti apa, Bapak ngejar apa, ngejar posisi, ngejar duit, atau harus sejurusan, Bapak semua, nggak ada yang salah yang benar. Definisi pribadi yang penting jelas. Kalau definisi pribadinya jelas, pikirannya nanti jelas. Kalau pikirannya udah jelas, definisinya udah jelas, tindakannya jelas nanti. Gitu. Oke. Pada saat Bapak sadar bahwa saya komunikasinya masih kurang bagus kalau ketemu orang yang baru gitu. Nah, tolong itu benar-benar kesadaran dan itu dari hatinya jelas benar. Karena kalau sekarang Bapak belum melakukan apa-apa, mungkin ada yang kurang benar, entah di definisinya atau meyakini hal tersebutnya gitu. Itu namanya integritas. Integritas itu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan dan diucapkan dan dilakukan itu sama gitu. Oke. Paling itu aja dari saya untuk sesi general. Ada lagi nggak Pak yang sesi general pertanyaan? Tidak ya Pak. Nggak ada ya Pak? Iya, belum Ya, ada. saya bahas soal CV sedikit saja ya Pak ya. Ya baik Pak.